Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum geologi struktur online kali ini, saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi penampang lipatan. Sebelumnya ini ada beberapa soal yang kalian kerjakan di rumah. Kemudian tuliskan jawabannya dan kirimkan ke Google Classroom kelas masing-masing. Ini adalah contoh penampakan dari lipatan yang ada di lapangan. Di sini kita dapat melihat lapisan batu bara yang terlipat. Oke. Lanjut ke lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yang ditunjukkan sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan pada unsur garis atau bidang di dalam bahan tersebut. Lipatan merupakan deformasi ductile, inhomogen, perubahan geometri berupa perubahan bentuk dan perputaran. Secara umum, geometri lipatan ada anticline, yaitu lipatan berbentuk konveks cembung ke atas, dan syncline, lipatan yang konkav cekung ke atas. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Beberapa titik profil permukaan dideskripsikan seperti gambar ini. Jadi yang pertama itu ada hinge point, yaitu titik maksimum pelengkungan pada lapisan yang terlipat. Kemudian ada crest, yaitu titik tertinggi pada lengkungan. Kemudian trough, yaitu titik terendah pada perlengkungan. Lalu ada inflection point, yaitu titik batas dari dua lengkungan yang berlawanan. Kemudian unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya di antara lain fault axis, yaitu garis maksimum perlengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. Lalu ada axial plane, yaitu bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus planar, tetapi dapat melengkung, atau lebih umum dapat disebut sebagai axial surface. Lalu ada fault limb, secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat, yang berada di antara daerah perlengkungan atau hinge zone dan batas perlengkungan atau inflection line. Kemudian, lipatan dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam kriteria. Salah satunya menggunakan sudut antar sayap. Jadi sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketatan atau thickness dari lipatan. Contohnya, kita mempunyai sudut antara sayap sekitar 70 derajat sampai 30 derajat, maka lipatan tersebut adalah lipatan close atau tertutup. Lalu berdasarkan sifat simetri, merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui hinge line dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan yang disebut dengan bidang simetri. Sehingga apabila jejak dari bidang yang melalui hinge lines bukan sebagai bidang simetri, lipatan tersebut disebut sebagai lipatan asimetri yang hanya mempunyai sifat simetri monocline. Untuk itu perlu ditambahkan sifat asimetrinya. Umumnya disebutkan sifat arah miring bidang sumbunya atau vergence. Misalnya arah mata angin, kiri kanan, atau perputaran jarum jam bagi lipatan yang sumbunya menjam. Lalu berdasarkan kedudukan lipatan. Lipatan yang kemiringan bidangnya sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline. Kemudian kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai syncline. Nah, kedudukan lipatan ini, klasifikasi ini ditentukan berdasarkan nilai plans, dip, atau pitch-nya. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai nilai plans 0 dan dip 0.
maka lipatan tersebut kemungkinan berbentuk recumbent. Lalu apabila kita memiliki pitch 0 dan dip 90, kemungkinan bentuk lipatannya adalah horizontal upright. Lalu ada isogon. Hampir semua lipatan terdiri lebih dari satu permukaan. Untuk ini diperlukan cara untuk membahas hubungan ruang dan geometri antara bidang-bidang lengkung yang membentuk lipatan. Tempat kedudukan dari semua hinge line yang disebut sebagai hinge surface seringkali dianggap sama dengan bidang sumbu, tetapi tidak berhubungan langsung dengan sumbu. Suatu lipatan yang tidak silindris mempunyai bidang permukaan sejenis ini, tetapi tidak merupakan sumbu lipatan. Oleh karena itu, disebut sebagai hinge surface. Jadi kita mempunyai hinge line, kemudian mempunyai bidang sumbu atau hinge surface. Penggambaran isogon. Isogon dapat dibuat secara langsung dengan menggambarkan dari berbagai lengkungan dari suatu gambar atau foto yang diambil sepanjang sumbu lipatan. Langkah pertama adalah memilih datum untuk langkah horizontal pada masing-masing jejak dari dua permukaan lipatan yang berdekatan. Jadi kita buat dulu datumnya. Dibuat suatu seri kemiringan yang menyinggung permukaan lipatan. Jadi di satu seri kemiringan yang menyinggung. Lalu hubungkan titik-titik singgung pada permukaan lipatan dari kemiringan yang sama. Di interval kemiringan 10 atau 20 derajat cukup memadai untuk melihat pola isogonnya. Jadi kemudian kita hubungkan titik singgungnya. Ini contohnya ini titik singgungnya. Jadi tadi kita memilih datum terlebih dahulu, saya ini, lalu hubungkan titik singgungnya. Ini adalah klasifikasi isogon. Ada lipatan dengan isogon konvergen kuat ditunjukkan oleh gambar A, lipatan paralel ditunjukkan gambar B, lipatan dengan isogon konvergen lemah ditunjukkan gambar C, lipatan similar gambar D, dan lipatan divergen gambar E. Lipatan paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalan ortogonal lapisannya tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser atau flexural slip apabila dilipat. Jadi apabila kita punya lapisan datar kemudian kita lipat, maka kemungkinan di batas lapisannya itu akan bergeser atau bakal mendapatkan flexural slip. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rekonstruksi penopang lipatan sejajar. Jadi apabila kita mempunyai peta seperti ini, kemudian kita akan membuat profilnya, misalnya A ke A aksen, kita akan memiliki profil seperti ini. Nah, dari profil yang memiliki kemiringan ini, kita akan mencoba merekonstruksi lipatan yang akan dibentuk. Caranya, dari setiap kemiringan ini, kita buat garis tegak lurus dari kemiringan tersebut. Setelah itu, kita akan memiliki garis perpotongan di sini. Nah, garis perpotongan ini akan menjadi datum untuk merekonstruksi. Karena kita menggunakan arc method, jadi kita akan membuat lengkungan-lengkungan. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi batas garis tegak lurus ini adalah batas awal dan akhir dari setiap lengkungan yang akan kita buat. Selanjutnya ada rekonstruksi menggunakan deep domain. Rekonstruksi ini sering juga dikenal sebagai rekonstruksi King method. Caranya, misalnya kita mempunyai peta geologi seperti ini, kemudian kita ingin membuat penampang misalnya A ke A aksen juga. Nah, setelah kita mempunyai profil dan memiliki kedudukan dari setiap kemiringannya, kita buat garis tegak lurus dari kemiringan tersebut. Nanti dari perpotongan kemiringan tersebut kita akan memiliki sudut. Nah, sudut tersebut kita bagi dua untuk mendapatkan garis deep domain. Nah, jadi garis ini didapatkan dari hasil
sudut yang telah dibagi dua. Nah, di domain ini fungsinya untuk membatasi setiap perubahan kemiringan. Lalu ada konstruksi lipatan tas jajar. Jadi kemiringan, misalnya kita memiliki lipatan yang tak sejajar, kita dapat menggunakan metode boundary ray. Jadi dasar dari metode ini adalah penipisan atau konveksi lapisan batuan sebagai fungsi dan dari kemiringan. Nah, caranya misalnya kita mempunyai kemiringan lapisan ini 55 derajat dan 40 derajat. Posisi boundary ray didapatkan dari perpanjangan kemiringan. Jadi kita panjangkan kemiringannya hingga kita mendapatkan perpotongannya. Nah, garis tegas ini adalah garis boundary ray. Arah dari boundary ray didapatkan dengan menggunakan tabel. Jadi karena di sini kita menggunakan penipisan 50 derajat, maka kita akan menggunakan tabel yang ini. Nah, selanjutnya koordinat kemiringan 40 derajat ini dipakai sebagai ordinat. Kemudian kemiringan 55 derajat ini dipakai sebagai absis. Kemudian kita lihat kembali ke tabel penipisan 50% tadi. Kita memiliki absis 55 derajat. Kemudian ordinat 40 derajat, maka kita akan memiliki sudut 59 dan 40. Sudut 59 ini dipakai untuk yang kemiringannya sama, dan sudut 40 derajat ini dipakai untuk yang kemiringannya berbeda. Karena di contoh ini kita memiliki kemiringan yang berbeda, maka sudut yang dipakai adalah sudut 40 derajat. Oke. Kemudian untuk mendapatkan garis tegas boundary ray ini, kita buka dari kemiringan yang lebih besar, yaitu dari kemiringan 55 derajat sebesar 40 derajat. Maka kita akan mendapatkan garis boundary ray ini. Lalu untuk kemiringan yang searah, dibuat lebih dahulu garis bisektornya. Jadi contohnya yang ini, kita memiliki arah kemiringan yang sama dengan sudut 40 derajat dan 55 derajat. Kita lakukan perpanjangan sudutnya hingga membuat perpotongan. Nah, garis perpanjangan sudut ini memiliki sudut. Nah, sudut tersebut kita bagi dua untuk mendapatkan garis bisektor. Nah, setelah itu, karena tadi kita tahu dari tabel untuk kemiringan yang searah kita akan memiliki kemiringan 59 derajat. Maka kita buka dari bisektor sebesar 59 derajat untuk mendapatkan garis boundary ray seperti itu. Ini adalah hasil dari rekonstruksi lipatan menggunakan metode boundary ray. Jadi garis boundary ray ini adalah garis yang membatasi perubahan kemiringan. Ini adalah beberapa tabel dengan persen penipisan. Baik, sekarang kita masuk ke soal latihan. Jadi soal yang pertama, berikut tabel yang menunjukkan bidang sumbu lipatan D, flange sumbu lipatan P, pitch sumbu lipatan R terhadap bidang sumbu lipatan. Tentukan jenis lipatannya. Jadi di sini ada tabel yang memiliki yang telah memiliki dip, flange, dan pitch. Tugas kalian adalah menentukan jenis bentuk lipatannya berdasarkan data dip, pitch, dan flange. Jadi misalnya kita mempunyai dip 90, pitch-nya 0, maka kita akan mempunyai bentuk lipatan yang upright horizontal. Kita tahu bentuk itu berdasarkan klasifikasi tadi. Di klasifikasi yang
Nah, yang ini. Jadi kita mempunyai dip 90 dan pitch yang 0, maka kita akan mempunyai horizontal upright fault. Kemudian kerjakan untuk soal selanjutnya berdasarkan klasifikasi tadi. Lanjut soal nomor 2. Jadi di soal ini kita mencoba untuk merekonstruksikan dip isogon. Jadi cara pengerjaannya adalah kita memilih datum. Nah, sebelumnya kita buat dulu datumnya di sini. Nah, kita menggunakan interval dipnya 20 derajat. Jadi dari satu garis datum ini ke datum yang lain adalah 20 derajat gitu, sehingga penuh satu lingkaran. Nah, selanjutnya kita buat satu seri garis yang menyinggung. Jadi setelah kita tadi punya datum ini, kita interpolasikan ke antiklin yang ada di sini. Contohnya yang ini. Jadi sebelumnya kita buat dulu datumnya yang sejajar. Jadi misalnya nanti kalian bikin datumnya garis ini dan garis ini. Nah, setelah itu kalian hubungkan titik-titik yang saling bersinggungan. Nah, nanti kalian setelah satu beres, kalian lakukan terus sampai tidak ada datum lagi yang menyinggung dari antiklin yang kalian miliki ini. Jadi misalnya sampai begini. Setelah itu setelah terbentuk seperti ini, kalian tentukan bentuk dari lipatan ini berdasarkan klasifikasi isogon yang ini. Nah, berdasarkan klasifikasi ini, kalian lihat bentuk kan yang paling mirip dari hasil pekerjaan kalian adalah yang mana. Berarti itu adalah bentuk lipatan yang kalian miliki. Tugas kalian adalah melakukan hal tersebut untuk lapisan 1, lipatan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian lanjut soal selanjutnya. Di sini kalian disuruh untuk melakukan rekonstruksi lipatan dengan metode boundary ray dengan penipisan 10%. Jadi kalian lakukan seperti yang tadi contoh yang saya telah berikan. Jadi kalian buat garis perpanjangan, kemiringan, kemudian buat bisektornya. Nah, untuk yang ini kalian dapat menggunakan tabel penipisan 10% ini. Jadi misalnya kalian mempunyai kemiringan yang sama di sini 30 derajat dan 45. Jadi 45 ini adalah absis dan 30 ini adalah ordinat. Jadi kita mempunyai absis 45 dan ordinat 30. Ini kita mempunyai sudut 79 dan 52. Karena kemiringan kita adalah sejajar, maka yang mesti dipakai adalah 79. Jadi nanti di kemiringan ini kalian buat perpanjangannya, kemudian buat bisektornya. Kemudian dari bisektor itu kalian buka sebesar 79 derajat. Lalu buat garis titik lurusnya untuk membentuk boundary ray-nya. Jadi boundary ray itu adalah batas dari perubahan kemiringan lapisannya yang kalian miliki di sini. Rekonstruksikan semua. Kemudian nanti kalian beri warna di sini dengan keterangannya. Lalu soal selanjutnya adalah rekonstruksi lipatan dengan menggunakan metode gabungan, yaitu arc method dan freehand method. Jadi caranya adalah kalian buat garis tegak lurus dari kemiringan lapisannya seperti ini. Langkah pertama, lakukan ini untuk semua kemiringan. Kenapa yang di sini tidak dilakukan juga? Karena memiliki kemiringan yang relatif sama dengan yang ini. Jadi kita hanya pakai satu saja.
Lalu kita tandai setiap batas litologinya yang kita punya. Jadi di sini ada kontak antara B dan C, C dan D, dan seterusnya. Kita melakukan ini semua. Lalu karena kita telah memiliki garis atau titik perpotongan antara dua garis tegak lurus, maka ini akan menjadi domain kalian atau acuan untuk membentuk arc metodenya. Nah, kalian dapat menggunakan bantuan jangka. Jadi arahkan jarum dari jangka kalian di titik perpotongan ini. Kemudian arahkan jarum pensil kalian ke batas litologinya. Jadi batas kontak litologinya. Nah, kemudian kalian buka seperti ini. Jadi nanti kalian akan mempunyai lengkungan arc seperti ini. Lakukan ini di semua batas litologi. Jadi acuannya dari batas litologi seperti ini. Nah, kalian lakukan hal ini pun sama untuk di bagian ini, sini, dan sini. Nanti akan menjadi seperti ini rekonstruksi kalian. Kemudian kalian juga dapat menggunakan bantuan freehand method untuk menghubungkan lapisan-lapisan ini. Jadi kita telah memiliki informasi tambahan mungkin melalui lubang bor. Nah, kemudian kita lakukan matching atau kita cocokkan lapisan ini. Jadi ketika kita mempunyai lapisan F ini, kita bisa hubungkan dengan lapisan F ini. Kemudian lapisan G dengan lapisan G, H dengan H, seperti ini gitu. Setelah selesai, kalian dapat menandai lapisan kalian sesuai dengan legenda ini. Jadi misalnya lapisan A ini adalah clay, maka kalian warnai clay dengan simbol litologinya. Kemudian batu pasir dengan warna simbol litologi, kemudian clay lagi, dan seterusnya. Lanjut ke soal berikutnya. Kita akan menggunakan metode King. Jadi di sini kita rubah metodenya yang asalnya arc method menjadi King method. Jadi apabila kita mempunyai peta seperti ini, kemudian kita ingin membuat penampang A ke A aksen, kita akan mempunyai topografi seperti ini dengan kedudukan lapisannya. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat King, kita harus membuat deep domainnya terlebih dahulu. Caranya, karena kita sudah mempunyai bantuan kemiringan di sini dan di sini, kita buat garis tegak lurus dari kemiringan tersebut. Oh ya, sebelumnya kita tandai terlebih dahulu kontak-kontak dari batas lapisan kita. Nah, tadi kita buat dulu garis tegak lurus dari kemiringannya. Nah, dari garis tegak lurus ini kita akan mempunyai sudut di sini. Nah, sudut tersebut kita bagi dua untuk mendapatkan sudut yang nantinya akan menjadi deep domain kita. Jadi setelah kalian punya sudut ini, kalian ukur berapa, kemudian kalian bagi dua, lalu kalian buka lagi hasil bagi duanya itu. Nah, kemudian kalian buat garis tegak lurusnya gitu. Nah, setelah itu kalian karena sudah mempunyai informasi kemiringan, kalian buat kemiringan dari lapisan kalian dimulai dari batas litologinya seperti ini. Jadi kita mempunyai kemiringan lapisan 40 derajat, kemudian yang ini juga sama 45 derajat. Namun lapisan ini tidak saling berhubungan. Oleh karena itu kita dapat menggeser si deep domain ini seperti ini. Jadi kita geser ke arah lebih ke kiri dikit. Kemudian kita lakukan lagi, kita perpanjang lapisannya sehingga sekarang sudah berhubungan. Nah, kalian buat deep domain ini di semua kemiringan. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, deep domain ini
berfungsi untuk membatasi setiap perubahan kemiringan. Jadi nanti kalian tinggal membentuk lapisan-lapisan kalian sesuai kemiringan hingga batas di domain ini. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan freehand. Apabila kalian sudah tidak bisa lagi membentuk dengan king lagi, kalian bisa juga membuat melanjutkannya dengan freehand seperti itu. Lalu kalian bisa menamai lapisan kalian dan mewarnai lapisannya. Jangan lupa cantumkan legenda untuk setiap lapisan yang kalian buat. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kuliah online kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke asistennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.